Doa dalam hati mulai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan kalimat bismillah untuk pagi hari ini belajar tentang melanjutkan yang kemarin tentang iklan komersial dan non komersial. Tapi jauh sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali bahwa materi untuk sekarang itu adalah menentukan atau mencari pesan dari si iklannya. Ya, jadi ada iklan, nanti Bapak tampilkan sebuah iklan, contoh iklan 1 atau 2 video, kemudian nanti di akhir kita akan mengulas atau mencari pesan yang disampaikan oleh si iklan tersebut. Tapi jauh sebelum itu, hari ini hadir semua nggak? Ya, perempuan yang tidak hadir berapa orang? Satu orang. Siapa aja? Linda sama? Udah. Laki-laki? Sedikit dua Gigi sama? hadir. Gigi, Adil sama? Oh, Nazril. Nanti laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang. Jumlahnya 4 orang. Ya, nggak apa-apa. Penting ada mayoritas masuk semua ya. Dan kalian dalam keadaan baik? Baik. Baik, kalau begitu kita akan mulai pembahasan materi hari ini tentang mengulas atau mencari pesan dalam iklan komersial dan non komersial. Baik, sebelum ditampilkan materinya, mengingat kemarin ada salah satu teman dari kalian laki-laki yang bertanya tentang Pak, bagaimana cara membedakan atau cara mengidentifikasi perbedaan antara iklan komersial dan non komersial? Bapak perlu menjawab. Anda ya yang bertanya ya. Ya, jadi gini. Jawabannya ini, cara membedakan antara iklan komersial dengan iklan non komersial itu langkah pertamanya gampang, melihat dari konteks kalimatnya dan melihat dari isi si iklannya tersebut. Kalau iklan komersial itu antara 2 kemungkinan, untuk jual beli dan untuk bisnis, dan nanti juga akan mendapatkan keuntungan kalau si iklan komersial. Kalau iklan non komersial ini dapat juga keuntungannya, tapi lebih kepada himbauan, pesan moral kepada sosial, kepada masyarakat, kepada khalayak umum. Contohnya iklan komersial, karena Bandung ini kota Bandung ini sekarang sering terjadi banjir, oleh karena itu wali kota Bandung menghimbau ke semua warganya untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi yang namanya banjir. Dibuatlah seperti iklan baliho, tahu baliho? Yang spanduk besar tuh, nah seperti itu juga sama iklan. Cuma namanya iklan non komersial. Untungnya ke siapa? Keuntungannya untuk masyarakat, juga untuk si wali kota yang tadi yang sudah menyampaikan himbauan. Gitu. Jadi perbedaan yang mencolok adalah kalau komersial itu lebih kepada barang dan jasa, ya itu komersial. Kalau non komersial lebih kepada pesan moral dan lain sebagainya. Paham ya sih? Baik, Bapak akan mulai dengan menampilkan sebuah contoh iklan. Coba lihat.
Komersial. Sudah jelas. Karena ini iklan mempromosikan Barang. yang bernama Ultramil, ya, produk susu gitu. Dan iklan di sini yang nomor 1 yang tadi Bapak udah putarkan ini jelas, 1 iklan komersial, dan yang kedua iklan yang dapat keuntungan masih daripada jual barangnya atau jual Ultramilnya. Iklan yang kedua ini sama iklan komersial karena memperkenalkan atau menjual produk susu lagi, tapi tidak merek. Yang pertama Ultramil, yang kedua Berber, ya, atau susu beruang dari produk Nestle. Nah, jadi gini, kedua iklan tersebut nantinya akan kita praktekkan untuk mencari pesan yang ada di dalam dua iklan tersebut. Nah, ini materinya mengenal pesan yang terkandung dalam iklan komersial. Sudah 2 cuplikan iklan contoh yang Bapak sudah tampilkan tadi. Iklan pertama tentang susu Ultramil, iklan kedua susu beruang. Ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Gimana? Saya penasaran, setiap ada iklan dan pengisi suara itu disebutnya apa? Pengisi suara. Oke, ini. Mau iklan komersial dan iklan non komersial pun kalau ditayangkan di sebuah televisi atau diupload dari sosial media, ada yang disebut dengan dubbing. Dubbing tersebut adalah orang yang mengisi suara iklan tersebut, bukan orang sembarangan. Pengen tahu gajinya? Satu iklan tadi berapa menit kira-kira? 1 menit kurang ya? 1 menit lebih. Itu sekali take on dia seorang dubbing mengisi iklan itu kurang lebih 10 juta paling murah. Cuma berkata itu doang. Tapi kan mempunyai nada dan intonasi yang berbeda-beda. Karena kalian melihat satu orang di sosial media bisa lagarnya kayak SpongeBob, kayak Catherine, nah itu disebutkan dubbing. Dubbing itu nama pekerjaannya. Ya, kalau orangnya disebut dengan pokoknya orang yang suka mengisi suara. Bahkan dalam kan mempermainkan beberapa aktor tuh wayang kan dia tidak suara. Nah, itu juga sama. Jadi pertanyaan dari Diva itu adalah itu sebetulnya dari pekerjaannya, ya, nama pekerjaannya, dan itu juga harus ada. Kalau misalkan kita biasa yang tidak punya olah suara yang bagus kemudian ingin memaksakan mengisi suara iklan, juga nanti kedepannya ketika jadi iklan tersebut tidak menarik perhatian orang. Ya, kan? Mulai pembahasan materinya. Nah, pesan dalam iklan. Pesan dalam periklanan adalah gagasan yang ingin dikomunikasikan pengiklan kepada audiens targetnya. Tujuannya adalah meyakinkan orang untuk melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar, membeli sesuatu, atau membuat reservasi. Dari pengertian ini bagi Bapak hitamkan satu gagasan kepada audiens targetnya dan meyakinkan. Ketiga kalimat ini dan kata ini pengertian dari pesan dalam iklan. Kalau dalam iklan tidak terdapat salah satu dari ini, ya berarti itu daya tariknya atau tujuan dibuatnya iklan gagal, kata Bapak. Karena dibuatnya iklan itu harus ada tujuan. Kalau misalkan bisnis berarti jual beli. Kalau iklan komersial berarti si masyarakat menyadari dan bisa paham dengan iklan yang sudah dibuatnya. Contohnya iklan menjaga kebersihan dengan menampilkan gambaran kotor ketika ada seorang anak yang mengerjakan pembersihan sampah itu jadi bersih. Kemudian masyarakat menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Ini pesan dalam iklan. Kemudian sama pesan dalam iklan, pesan yang jelas. Artinya kreator iklan harus mampu merencanakan dan merancang pesan sesuai dengan tujuan masing-masing iklan.
Nah, udah jelas ya. Jadi pemeran aktor atau gini, kalian pernah melihat di sosial media ada seorang guru atau siswa yang membuat konten kreator di Banjur tuh, yang kemarin aku bilang di Banjur untuk mempromosikan sekolahnya di Banjur, kemudian yang lupa daftar sekolah ini naik iklan, itu iklan. Atau misalkan ada orang yang tertabrak banteng macam, terus tiba-tiba di depan gerbang sekolah jangan lupa daftar sekolah ini nih iklan. Jadi iklan itu kira-kira iklan apa ini? Komersial atau non komersial? Komersial ya, karena itu sekolah membutuhkan siswa untuk menjadi siswa baru. Lihat ini, cara menemukan pesan dalam sebuah iklan. 1. Membaca atau menyimak sebuah iklan, slogan atau poster. Baca dulu sama kita. Kalau iklan yang berupa video disimak, kan membaca atau menyimak. Kalau ada baliho berarti dibaca dulu dari atas sampai bawah, baca dulu. Kalau iklan disaksikan, disimak. Dan yang kedua adalah menemukan maksud dalam sebuah iklan, slogan atau poster. Maksud iklan ini apa ya? Pikirkan sama kalian. Pikirkan maksudnya apa ini iklan, bertujuan untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah menulis kesimpulan isi sebuah iklan, slogan atau poster. Setelah membaca atau menyimak, kalian menentukan maksudnya si iklan itu mau apa, mau bagaimana. Kalian simpulkan, oh iklan ini bertujuan untuk ini misalkan. Contohnya tadi iklan pertama tuh, iklan pertama tentang apa? Suruh tramil ya, suruh tramil. Kalian tadi udah menyimak tuh iklannya. Kemudian maksud dan tujuannya apa tuh? Memperkenalkan produk yang dibuat sama si ultramilnya dengan berbagai rasa, banyak rasanya. Ya, kemudian kesimpulannya apa? Bahwa ultramil membuat cuplikan iklan untuk memperkenalkan produk dan menjual produknya. Dan tadi juga ada kan kiat-kiatnya, kayak tadi pemain band Eros tulangnya terjaga, sendi-sendinya kuat karena minum ultramil. Kemudian daya ingatnya kuat, fisiknya juga kuat karena minum ultramil. Itu bagus karena daya tarik. Karena memang betul iklan itu harus persuasif, harus memiliki kalimat ajakan, rayuan, rujukan dan sebagainya. Ya, jadi ini cara kalian untuk menemukan pesan dalam sebuah iklan, baik iklan komersial atau iklan non komersial. Paham? Baik, anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menjelaskan materi, sudah menayangkan 2 cuplikan iklan. Nah, sekarang kalian masuk kepada bagaimana caranya berlatih untuk menemukan pesan yang terkandung dalam iklan. Oleh karena itu Bapak akan bagi kelompok. Laki-laki buat 4 kelompok, perempuan juga sama 4 kelompok. Sok silakan buat kelompoknya. Sudah dibuatnya tabel? Sudah. Di dalam tabel ini ada 4 pertanyaan. 1. Iklan apakah itu? 2. Siapa yang membuatnya? 3. Untuk siapa iklan ditujukan? 4. Pesan apa yang ingin disampaikan iklan itu? Nah, jawabannya ada 2. Ada jawaban iklan 1, ada jawaban iklan 2. Kedua iklan ini Bapak akan tayangkan lagi tadi. Ya, iklan yang ke-1 tadi yang ultramil. Iklan yang kedua tadi yang sumber doang. Oke, siap-siap kalian mengisi 4 pertanyaan.
Ada yang sudah selesai mengerjakan tabel pertanyaannya? Oh, laki-laki ada yang sudah? Oke. Yang pertama, apa jawabannya? Pertanyaannya apa? Bukan apakah itu jawabannya? Ya betul, iklan komersial. Yang kedua, Apakah yang membuatnya? siapa yang membuatnya? Nah, yang ketiga, Untuk siapa iklan itu ditujukan? untuk siapa? Semua orang. Ya. Yang keempat, Pesan yang pesan apa yang ingin disampaikan iklan tersebut? apa pesannya? Susu yang baik nomor 1 di Indonesia. Susu yang baik nomor 1 di Indonesia. Oke, bisa kayak gini. Tapi lebih lengkap nanti apa nomor 2 itu Putra kata Putra Jaya kan yang Putra Jaya. Ya. Tadi dari laki-laki sudah ada yang selesai membuat tabel, menjawab tabel pertanyaan. Dari perempuan dia sudah selesai? Sudah. Ini sudah 4 pertanyaan. Yang pertama apa jawabannya? Iklan komersial ya sama. Yang kedua, siapa yang membuatnya? Putra Jaya. Yang ketiga, untuk khalayak. Oh tadi yang laki-laki mah untuk semua orang ya. Kalau perempuan khalayak umum. Oke. Terus yang keempat apa? Apa pertanyaannya Pak? Pesan apa yang disampaikan iklan itu? Apa jawabannya? Oke. Yang pertama, kualitas produk, nutrisi, gizi, manfaat, harga terjangkau dan mudah didapatkan di mana-mana. Bisa ya? Jadi pada intinya 4 pertanyaan dalam tabel tersebut kalian sudah bisa mencari ya pesannya ya. Jadi ini berguna untuk kalian mencari pesan dalam iklan apapun. Tidak hanya iklan yang pertama Bapak tayangkan di selain PowerPoint Bapak. Baik, karena tadi sudah kalian mengerjakan tabel pertanyaan dan sudah menjawab keempat pertanyaan dari Bapak dan sudah dapat menjawab juga dengan baik, walaupun kalimat-kalimatnya kurang banyak, tapi itu udah sangat betul. Dan pada intinya, jadi cara kita mencari pesan dari sebuah iklan itu tadi pertama apa? Membaca dan menyimak. Yang kedua, menemukan maksud dan tujuannya si iklan tersebut. Dan yang ketiga adalah kalian menyimpulkan dari awal sampai akhir iklan tersebut itu tentang apa dan mau apa maksudnya. Itu cara kalian untuk menemukan pesan dalam sebuah iklan. Paham? Kalau paham, sekian dari Bapak pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kalian semua yang ada di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.